Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Dedi Syalagan, tapi diganti dengan suara saya. Guys, aku ada pengalaman lucu guys. Enggak, nanti Dedi mau menjelaskan sesuatu. Abang Ya dulu. oke, sahabatku semua, kembali saya lanjutkan tadi ngedrop mama ke rumah sakit untuk kontrol ke dokter. Ya biasalah melo-melo dikit, kalau kita ikutkan melo nangis nanti mama jadi nangis, jadi ya ditahan-tahan lah gitu, biar mama juga nggak meneteskan air mata lagi. Jadi, iya bang. Ya kembali ke yang tadi ya guys, ini jalan raya kami itulah yang menjadi apa ya, parukilon lah ya kalau dibilang, parukilon kami semua. Masa burung makan warga air? di sini. Parukilon itu kesusahan lah ya. Nggak tahu udah zaman kemerdekaan sekarang ini kok jalan raya seperti ini. Berapa ribu orang yang setiap hari berlalu lalang di jalan ini, baik berkendara motor atau mobil, ada angkutan penumpang juga. Dengan jalan seperti ini saya nggak bisa terima loh guys. Ya, saya benar-benar nggak bisa terima, kasihan warga di sini harus ajulutan. Dan bagaimana saluran logistik bisa cepat, aktivitas perekonomian, bisnis dan sebagainya bisa berjalan dengan baik dengan kondisi jalan berlubang. Jadi tolonglah pada orang-orang terhormat, baik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun, pemerintah Kabupaten Simalungun, pemerintah kecamatan di seputaran jalan ini, memerhatikan dan memperbaiki jalan ini. Saya berani bilang, dosa Anda yang membiarkan rakyat menanggung derita menjalani jalan ini ya, karena nggak mungkin nggak ada dana, nggak mungkin nggak ada Kita 2 jam lagi makan siang ya. APBD untuk membangun jalan ini. Masa 20 tahun lebih ini kan, sekali lagi sejak mengenal saya ibu ini, sejak pertama sekali ke kampung kami, jalannya nggak pernah berubah. Ya jalur ini sekali lagi kembali ke masa kecil saya. Saya SMP di sekolah kebun di Dolok Ilir, dan setiap hari dari Laras, tempat rumah kami tadi, hingga ke sekolah saya di Dolok Ilir berjarak 6 apa 7 km seperti itu ya guys. Saya lalui dengan berkendara sepeda. Ya, dengan bersepeda pulang balik. Dulu Ya, Dedi memang dulu jalan raya bang, jalan raya ini bagus bang, nggak sekacau ini. Saya makanya Dedi bingung, kok bisa dulu bagus sekarang jadi anjlok. Nggak tahu ini jalan raya atau jalan apa ya, kayak jalan masa penjajahan lah gitu bang, atau masa awal-awal kemerdekaan kali ya. Ya, waktu saat mengendara sepeda tersebut kira-kira 30 menit ya. Mengapa bisa bersepeda sekitar 7 kilo? Iya, kalau sampai ke sekolah saya mungkin ada 7,5 kilometer ya, dari rumah ke sekitar 7 kilometer lah. Itu bisa 30 menit karena memang jalanan bagus ya, jalanan bagus. Kalau sekarang Dedi masih sekolah telat ya? Kalau sekarang nggak tahu lah, anak-anak mungkin anak sekolah nggak ada lagi yang menggunakan sepeda karena sangat melelahkan bang kalau mengayuh sepeda di jalanan. Dulu Dedi udah Amel sama udah Bita boncengan ya, bertiga. Ini ya? Kalau Dedi Bukan. ada semacam sembat ya ini guys. Sorry tadi lupa mengatakan, sembat, ikon dari tempat rekreasi wisata alam
mata air alami yang dikelola menjadi kolam renang. Di situ juga ada guys, tapi kami belum pernah ke sana. Ya, ini kebun Dolok Ilir. 52 tahun belum pernah. Itu baru guys, baru dulu. Jadi bapak saya dulu juga pernah tugas di kebun Dolok Ilir ini, dan kami juga tinggal lebih kurang 7 tahun ya, 7 tahun. Jadi cuma masa ya kanak-kanak sekali lah ya. Saya nggak begitu banyak mengingat memori di Dolok Ilir ini selain sekolah di SMP Kebun, SMP YAP di 3 tahun ya, 3 tahun bersekolah di SMP kami. SMP YAPD juga penuh kenangan juga. SMP-nya termasuk salah satu SMP yang bagus ya, bagus sekali untuk kapasitas sekolah di kebun. Jadi guru-gurunya juga sangat baik, berkualitas, saya bisa jamin jauh lebih bagus sistem pendidikan di SMP YAP di tempat kami belajar ketimbang di SMA Negeri Serbelawan tempat saya sekolah SMA. Ini ngapain sih terpada Menurut penilaian saya ya guys, meskipun di SMA Negeri Serbelawan tentu ya bagus juga, masih lurus. Ini ada pabrik kelapa sawit. Jadi hasil-hasil perkebunan di kebun Dolok Ilir dan Laras diolah di pabrik kelapa sawit Dolok Ilir ini. Ini guys. Ya, kita masih menapaki jalan nggak tahu jalan apa nih guys. Dolok Ilir. Jalan berlubang apa jalan penuh. Cikiwir. Nggak tahu lah bilangnya guys. Ini kami harus kadang-kadang stop, kadang-kadang hanya nggak tahu loh guys bilangnya. Ada apa sih? Ada apa? Truk antrian, lewatin aja lah agak-agak apa. Ya ini guys. Lewatin juga jalannya jelek. Truk mengangkat hasil bumi singkong harus bersusah payah untuk menapaki jalan ini dan harus minum obat anti mengeluh anti marah, harus minum vitamin sabar guys. Ya, ada vitamin sabar. Iya, vitamin S ekstra. Excel. Ya, mohon maaf sekali lagi ya, ini siapa yang bertanggung jawab ya itulah yang harus dipersalahkan, dan Anda harus berani menerima kenyataan karena Anda duduk di lembaga eksekutif maupun yudikatif, tidak bisa lepas tangan dari kursi beliau dari pemerintah setempat harus perbaiki perhatian Anda yang tidak ada terhadap jalan raya ini yang membuat kami marah. Setiap hari banyak rakyat menderita melintasi jalur. Bayanginlah guys, kalau ambulans melintasi jalan ini emergency, gimana dia harus cepat guys. Tolong. Mungkin sebelum sampai di rumah sakit pasiennya udah kehilangan nyawa guys. Ini apa nggak dipikirkan oleh udah pemerintah gitu, setempat di mobilnya loncat-loncat. Ya, loncat-loncat ya. Tabung gasnya juga kecabut. Lompat-lompat tabung gasnya juga kecabut. Saya nggak habis pikir. Infusnya lepas ya bang. Jadi memang Infusnya ketarik ya bang. Iya. rute ini sekali lagi guys memang sengaja sama ibu ini, dia pengen mau menaklukkan sekali lagi. Saya sudah menaklukkan dengan hujan deras dan becek pun sudah. Cuma ya kenapa ya? Dan oh ya, sorry. Pertama kali bawa bapak saya potong. ini. Tadi dari sini ya guys ke sekolah saya sekitar 1 kilometer lagi ke dalam. Guys, aku punya itu cerita juga sekolah ini yang mau kasih informasi. Nanti Bang kalau kita mudik punya waktu agak longgar, satu hari kita tur de masa kecil Dedi ya. Oke.
Oke. bersih sekolahan. Iya. Ket. Nanti kita Ayo Jumatin agam sialagan. kita bikin apa album khusus, Ya, album. video khusus Bailis. masa-masa kecil Dedi gitu ya Iya, guys. Nah, Emang Dedi lahir di tahun 2000 jadi berapa? kalau rute ini yang saya ingat setiap tanggal 17 Agustus ya guys, kita dari sekolah Pawai ke Serbelawan upacara. Habis nih jalanan ya. Upacara, jadi nanti pulangnya juga kalau perginya harus bareng. Tancap gas. Pawai, Tancap kalau ya. pulangnya Tancap, wih, tancap. wih, 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 wih. Tancap Dedi umur tancap udah. Nah, ini agak bagusan dikit ini, boleh lah ngegas so. Tapi kalau culik gas terbang semua kita. Guys, aku punya cerita lucu guys. Tadi ada yang mau aku bilang apa ya guys, gara-gara kau lah itu bang. Ya. Guys, masa juruk abak kue aja dilupain. Sembako dikit lah kata. Nah, ini guys, lihatlah di Iya. di sekitar kami ini namanya gaya-gaya Medan lah guys. Kalau pemotor Kalau jalan itu bagus masih bisa balik nih bang. bisa dibilang hanya ya beberapa orang lah yang pakai helm guys. Ya beginilah, nggak pakai helm, nggak pakai Adanya jaket. orang pakai topi kebalik. Jadi dari yang melintas tadi yang saya baru melihat satu orang yang Nggak ada pakai duanya, Bang? pakai helm. Oh, ini yang kedua pakai helm. Ya, sementara ibu ini Happy. Dari duren. ya begitulah, hunting duren, selalu dia melirik kiri kanan apakah ada duren di Duran aja nggak diambil. ya. Jadi kalau bapak dulu itu guys ya hanya karyawan biasa ya, kalau ini perumahan staff. Nah ini ambulans bang. Coba bang. Nah coba ini kita lihat dulu ambulans. Masih ada orangnya Udah nggak nyawanya udah nggak ketolong kali. masih ada nyawanya nggak? Nyawanya udah nggak ketolong kali. Nah inilah guys, aduh. Aduh. Rumah sakit. Pak, Laras. mudah-mudahan nyawanya ketolong Pak. Amin. Nah kita dikit lagi guys melewati ini, ayo guys, semangat semangat, Ayo. semangat. Iya. Aduh. Aduh. Iya, tinggal 10 meter lagi ibu ini akan menaklukkan jalan Ayo, cepat. yang Finish. sangat memprihatinkan ini. Iya. Tarik nafas. Akhirnya Iya. kita bebas dari Sampai susah nafas. jalan yang apa yang Yang jelek. Depan yang lagi jangan heroik jelek lagi. gitu. Jangan. Nggak tahu itu kenapa pemerintah setempatnya. Ya saya mempersalahkan lah, kalau mau disalahkan ya Buset, cewek. terserah yang bersangkutan. Ya kita akan memasuki kota Serbelawan yang baru dibebaskan dari penjajahan karena jalannya udah bagus. Kalau yang di sana tadi sepertinya masih dalam masa penjajahan. Itu Masih kayaknya dijajah nyawa di ambulannya nyawanya udah nggak Karena ketolong masih gitu. sama Bisa seperti ketoprak. zaman kuda makan besi. Ya di sini kira-kira di sebelah kanan sekitar beberapa ratus meter letak dari SMA Negeri Serbelawan tempat saya sekolah. Ini kota kecil juga nggak berubah dari sejak saya kenal. Kira-kira seperti ini saja. Sebelum dia dikenal apa? Itu bang, tadi di situ kira-kira 100 meter di sebelah kanan SMA Negeri Serbelawan tempat kami menimba ilmu. Wis. Kok ilmu Bang, lebih dulu tua, Bang? saya apa lo bang? Siswa teladan se-Kabupaten Simalungun. Emang iya. Enggak pamer ya bang? Pamer. Pamer, sombong. Sombong amat. Emang Ya aku ini nggak boleh. juga kota Serbelawan seperti kebanyakan kota-kota di Sumatera Bang, Utara. ada Pusat BCA, kotanya Bang. berada di Buat apa? Jalan Ada Raya tuh. Utama. Di Indo. Ya, pertokoan ruko kebanyakan ya berada di sebelah kiri kanan Jalan Raya Utama ini. Kiri, Sementara kiri, pengembangan kanan. kota Serbelawan ini tentu saja semakin ke pinggir semakin ramai. Perumahan penduduk, terutama penduduk yang telah pensiun yang bekerja di seputaran perkebunan di area beberapa kecamatan ya di Kabupaten Simalungun ini. Bensin di Jadi siapa aja? kalau Iya pak. di Siantar aja. Ya. Jadi kalau udah pensiun ya biasanya bermukim di pinggiran kota Serbelawan ini yang membuat kota Serbelawan ini semakin ramai. Tapi kalau pusat kotanya kelihatannya ya seperti itu saja. Oke guys, demikian dulu lah ya yang saya bisa bagikan. Gereja.
Ini gereja HKBP Besar Belawan, tempat kawan melayani Sintua di sini. Itu Lina baru Tagalog. Nah, kami dulu di sini lah ya guys untuk upacara bendera 17 Agustus kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah benar. Iya di lapangan bola di belakang ini. Nah itu kita ada stadionnya juga. Oke, selamat tinggallah kampung halaman. Kami akan melanjutkan perjalanan, memulai bahkan ya ini kira-kira Memulai Adventure Part 2. Kota yang penuh kenangan, kampung ya, perasaan kota pula bang. Kampung yang penuh pengalaman, tidak terlupakan. Semoga lah dilahirkan di sana orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara, bagi gereja juga. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Guys, aku ada cerita lucu guys. Udah guys. Boleh. Udah salam. Ya, kayak gini guys, kan Mami tadi di rumah Opung kan udah dikeluarin semua barang sama Bu Diana. Mami jadi nggak perlu ngecek lagi. Pas nyampe rumah sakit baru keinget, ada kotak yang ketinggalan. Pas itu langsung ngerem, ada kotak ketinggalan. Kita pada panik lah semua. Kotak apaan tuh isinya? Pas aku tanya, kue sama jeruk. Kue sama jeruk. Udah, aku bilang udah realin aja, anggap aja itu sembako. Apa sembako sampai si Antar sampai pulang nggak dimakan kata si Mami. Kirain apa? Dikirain emas batangan, duit, jam. Kalau emas ya batangan langsung balik semua. Bang gini, kalau emas batangan kan kita harus ambil. Repotnya kan jalannya rusak gitu loh bang. Jadi aduh apa yang ternyata kue sama jeruk doang. Udah relain aja sih Mi. Bikin sensasi. Kue salju aja. Oke, demikian dulu Ya kataku ada informasi sekali. Semoga kita semua sehat. Woi. Ada informasi lagi. Kalau nggak dipencet bang. Mami mau ngebut nih. Ya udah. Kalau nggak dipencet selesai ngoceh terus ya nanti. Untuk konsentrasi. Oke bye. Ya enggak Salam sehat. Salam sehat kita semua dimanapun berada. Bye.